إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, melalui khutbah ini mari kita kembali memperbaiki dan menyempurnakan, terus meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita laksanakan segala hal yang diperintahkan oleh Allah secara imtisalan. Imtisal artinya adalah kepatuhan yang bersifat mutlak dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Kita jalankan, kita patuhi apa yang diperintahkan oleh Allah, baik al-wajibat maupun al-mandubat, hal-hal yang memang harus kita lakukan, maupun hal-hal yang bersifat anjuran yang sebaiknya kita lakukan. Kita tinggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah, al-manhiyat. Al-manhiyat ini baik al-muharramat, hal-hal yang memang diharamkan, maupun hal-hal yang bersifat al-makruhat yang sebaiknya kita tinggalkan. Inilah yang menjadi modal, menjadi sangu kita semua untuk bisa mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan di dunia ini, terutama dalam kehidupan di akhirat nanti. Masyarul muslimin rahimakumullah, kita berada di dalam bulan Syawal, di mana kita telah meninggalkan bulan yang penuh dengan kemuliaan, yang diberikan begitu banyak khosais, begitu banyak fadail oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bulan Ramadan. Di bulan Ramadan Allah memberikan begitu banyak fasilitas. Maka ketika masuk bulan Syawal seperti ini, seluruh fasilitas untuk hambanya agar betul-betul maksimal di dalam beribadah, fasilitas yang berupa khosais, fadail itu dicabut oleh Allah. Kembali kita berada dalam standar yang normal untuk melakukan semua proses kegiatan peribadatan seperti yang telah ditentukan di dalam syariat agama kita. Ramadan ini punya kemuliaan karena menempel pada waktu. Khosais dan fadail, keistimewaan, keutamaan yang diberikan Allah itu pada bulan Ramadan itu menempel pada waktu, sehingga ketika waktu itu selesai maka tentu secara otomatis keutamaan, keistimewaan itu berlalu, dan kita hanya bisa berharap Allah memberikan umur yang panjang, memberikan waktu kembali untuk terus bisa menemui bulan-bulan, khususnya bulan Ramadan yang akan datang, untuk tetap bisa mendapatkan kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Di bulan Syawal ini kita kembali dalam kondisi yang normal kembali. Tidak lagi kita berada di dalam segala fasilitas tadi yang diberikan oleh Allah. Kembali pada rutinitas apa yang telah digariskan oleh Allah di dalam syariatnya. Maka oleh karena itu, apa yang kita peroleh di dalam bulan Ramadan harus menjadi kekuatan untuk memotivasi, untuk memberikan dorongan kita berbuat yang lebih baik pada 11 Ramadan, 11 bulan setelah Ramadan ini. Kudu didadekno sebagai energi
yang kita simpan untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan yang pada bulan Ramadan kemarin bisa kita lakukan. Kalau seorang santri pada bulan Ramadan semangat berilmu, semangat ngajinya luar biasa, ngaji. Kalau dulu pada zaman ketika Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menghatamkan kitab Bukhari Muslim, Bukhari dalam satu bulan Ramadan, Muslim dalam satu bulan Ramadan, maka motivasi seperti ini harus terus dijaga, bahwa ilmu harus menjadi bagian terpenting dari perjuangan seorang santri untuk bisa mendapatkan kemuliaan di dalam hidup ini. Semua syariat, ajaran agama ini sesungguhnya adalah sebuah sistem cara Allah untuk mendidik, menjaga kemuliaan manusia, agar supaya hidup kita ini berada di dalam kemuliaan, berada di dalam kebaikan. Ketika Allah mensyariatkan salat itu bagian dari cara Allah untuk menjadikan kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang terus kumantil hati kita, pikiran kita dengan Allah, zikir kepada Allah. Aqimis sholata li dzikri. Ketika Allah mensyariatkan puasa, maka puasa itu juga demikian. Allah mendidik dengan syariat puasa itu untuk kita punya kemampuan dalam mengendalikan diri, kemampuan untuk menguasai terhadap apa yang menjadi keinginan kita, meskipun terkadang sesuatu yang kita inginkan itu sesuatu yang jaiz, yang halal, tapi kita harus belajar untuk mengendalikan itu, yang dibolehkan menjadi tidak boleh. Itu cara Allah mengajarkan manusia ini. Kenapa kita diajarkan oleh Allah untuk terus menjaga kehidupan kita ini, menjaga kebaikan dalam diri kita ini, agar tidak berada di dalam posisi yang asfala safilin, harus bertahan pada fi ahsani taqwim. Ya, karena kehidupan kita ini oleh Allah dikonstruksi dengan kekuatan yang terus terjadi, interaksi yang tidak pernah berhenti. Ada pertarungan yang tidak pernah berhenti dalam hidup ini. Pertarungan antara nafsu, pertarungan antara syahwat dengan akal. Dua hal ini tidak pernah berhenti untuk terus bertarung, mendapatkan mendominasi di dalam proses kehidupan kita ini. Fa ayyuma ghalabal aqlu asy-syahwata fahuwa khairun minal malaikah. Kalau di dalam hidup kita ini kita mampu menjadikan akal kita ini, mampu menjadikan ilmu yang kita miliki, mampu menjadikan hati kita yang kita miliki ini mengendalikan terhadap syahwat, terhadap nafsu kita dalam semua aspek. Mengendalikan, bukan mematikan, karena nafsu itu fitrah, syahwat itu pasti ada. Mengendalikan dalam koridor kebenaran, koridor agama, maka kata Kanjeng Nabi, fahuwa khairun malaikah, menungso sing iso mengendalikan hawa nafsunya di dalam kehidupan dengan kekuatan ilmu dan akalnya, itulah manusia yang berhasil menjadi pemenang. Fahuwa khairun minal malaikah. Manusia itu bisa lebih baik dari malaikat. Kalau malaikat itu diciptakan sudah selesai, malaikat itu diciptakan dalam standar yang tunggal. Manusia itu terstruktur dalam dimensi yang begitu rumit. Ada begitu banyak aspek, ada ego, ada ambisi, ada kekuasaan, ada cinta, ada benci, ada senang. Itu manusia. Ada jasad, ada ruh, yang semua itu terjadi satu interaksi yang dikendalikan dengan dua kekuatan akal dan nafsu tadi ini. Maka di sana perlu ilmu, di sana perlu agama, di sana perlu pembimbing, perlu pesantren, perlu seorang kiai, perlu seorang ustadz yang terus mengawasi, membimbing, menggaiden di dalam kehidupan kita ini. Jangan sampai lalu kemudian kata Kanjeng Nabi, fa ayyuma ghalabatis syahwat al-aqla fahuwa syarrun minal bahimah. Kalau lalu kemudian syahwat itu yang mendominasi terhadap akal, maka manusia siapapun dia, fahuwa syarrun minal bahimah, manusia bisa lebih buruk daripada binatang. Oleh karena itu, menjaga kemanusiaan yang dicipta oleh Allah dengan kemuliaan ini menjadi kewajiban bagi kita,
dengan terus mematuhi terhadap syariat ajaran yang ditentukan oleh Allah. Untuk bisa mematuhi itu, kata kuncinya di awal adalah mengilmoni, harus faham, harus punya ilmu tentang syariat, apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang ketentuan kehidupan ini, tentang kehidupan bermasyarakat, tentang kehidupan berpolitik, tentang kehidupan berbudaya. Semua tuntunan itu harus kita fahami dengan baik agar supaya kita tetap bisa menjaga kehidupan kita ini di dalam kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim raufur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aminna fi durina wa aslih khalata umurina waj'al Allahumma wilayatana fi man khafaka wattaqak. Allahumma habbib ilaina al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih al kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma tawil umrana umran aziza umran mubaraka umran fi ta'atillah umran fi sihatin wa afiyah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.